Ya, oke. Kita mulai saja ya. Dari yang pertama materinya yaitu adalah goi ya, kosakata. Tuh, ini. Ya, kita masuk materi kita yang pertama yaitu Daigoshu. Nah, kita sudah masuk ke bab yang baru ya Minasang ya. Maka artinya tinggal 3 bulan lagi ya. Eh, 1, 2, 3 ya, 3 bulan lagi kan. April, Mei, Juni ya. Nah, baru pas jadi Daihatsu ya, Daihatsu. Nah, sekarang kita masuk Daigoshu. Temanya adalah cukup mudah mungkin ya ketika kita baca. Yasashi kanji de kakimasu. Ditulisnya dengan kanji yang mudah. Wah, kayaknya mudah nih. Ga, tapi sayangnya di situ ada konjungsi ga ya. Ya, ditulisnya sih dengan kanji yang mudah, tapi nggak tahu gitu kan artinya seperti apa gitu ya. Oke, nah di sini Minasang bisa lihat. Ya, Daigoshu ya bab kelima. Nah, sekarang kita masuk ke Suitachime atau subtema nomor 1 ya Minasang ya. Ada di situ Monogoto, Nichu, dan juga Nengetsu. Ya kan, gampang-gampang kan? Kanjinya gampang ya. Nah, lihat di situ ada bamengnya. Chuneng ni natte kara nenju karori ga takai sokumotsu o story suzukeru no wa karada ni yoku arimasen. Nah, di situ ada beberapa yang tercetak tebal ya. Kanjinya kanji-kanji muda tuh Minasang ya. Ada Chuneng kanji naka dengan kanji toshi. Lalu kemudian ada Nenju di balik doang tuh ya kanji toshi dengan kanji naka. Kemudian Shokumotsu ya. Mirip dengan kanji tabemono ya artinya sama lah. Cuman bedanya kalau tabemono itu kan dibaca secara kunyomi, kalau ini secara onyomi. Dan kalau tabemono pun dia harus ada hiragana. Ada yang disebut dengan okurigana di situ ya. Nah, karena kenapa tabenya itu tabe B-nya itu kan sebenarnya hiragananya gitu ya, bukan kanjinya dibaca tabe enggak. Kanjinya sih cuman dibaca tak saja. Seperti itu ya. Kita mulai saja untuk kanji yang pertama yaitu menggunakan kanji mono di sini Minasang. Mono itu ya kalau nggak dibacanya butsu ya motsu gitu ya. Tergantung dia ketemu dengan kanji mana, dikombinasikan dengan kanji yang mana. Nah, seperti yang pertama di sini adalah monogoto ya. Peristiwa atau bisa juga disebut dengan perkara gitu ya. Nah, di sini kalian bisa baca ketika masuk ke dalam sebuah kalimat ya. Gakkode o kuno monogoto o manabu. Ya, kami belajar banyak perkara atau banyak apa namanya? Peristiwa gitu ya di sekolah. Oke, di sini kalian bisa artikan perkara, peristiwa gitu ya. Hmm. Sore desu ne. Nah, itu yang menggunakan kanji mono ditambah dengan kanji koto. Kemudian di situ ketika kanji mono itu di belakang kemudian depannya ada hito, kanji hito ya. Kanji hito dikombinasikan dengan kanji mono. Jimbutsu, cara bacanya jimbutsu sama-sama onyomi ya dibacanya ya. Nah, artinya apa? Pokoknya yang berkaitan dengan orang. Mungkin kalau di sini bisa kita artikan tokoh gitu ya. Hmm. Contoh di situ ada Yumeina Jimbutsu, tokoh yang terkenal. Seperti itu minasang, tokoh yang terkenal. Yumeina Jimbutsu. Kemudian di situ ada lagi Butsuri. Nah, kalau Butsuri mah tahu ya. Butsuri no Shikeng ya, ujian fisika. Oke, nah itu Butsuri ya. Lalu kemudian ada lagi di situ Shokumotsu. Yang tadi saya bilang ya, kalau dia ada yang disebut dengan okurigana, misal contoh gini nih. Kalau dia ada okurigana, cara bacanya jadinya tabemono. Dua-duanya dibaca secara kunyomi ini ya nih. Tabemono. Tuh ya kan? Nah, itu disebutnya dengan okurigana tuh B-nya. Ya hilang lagi. Sini aja nih. Nih, tabemono. Hmm. Nah, tapi lihat di situ ada B yang keluar ya, maka di situ disebut dengan okurigana. Nah, karena di sini nggak ada kanji dan kanji, kanji taberu dengan kanji mono, maka cara bacanya jadinya sokumotsu. Artinya apa? Ya tetap aja sama makanan ya.
Karori no takai sokumotsu. Makanan yang tinggi kalori. Oke. Nah, kemudian di situ ada lagi sakumotsu, ya, benda ya yang dibuat. Nah, kalau di sini bisa kita artikan dengan hasil tani ya minasang ya. Konochi kino shuyo na sakumotsu wa kome desu. Jadi hasil tani yang domain yang inti di wilayah ini adalah beras ya. Sakumotsu. Oke, lalu kemudian di situ shomotsu, ketara ya. Di situ ya ada kanji kaku, tulisan. Berarti di situ dengan disebut dengan karya tulis ya. Furui somotsu o yomu, saya membaca karya tulis kuno ya. Oke. Lalu kemudian di situ ada lagi ikimono. Ikimono no sewa o suru ya, yang artinya adalah merawat gitu ya. Merawat makhluk hidup ya. Nah, itu ada cara baca kedua tuh. Kalau ini kan cara bacanya ya sama tadi dengan tabemono ya. Prinsipnya sama. Kalau ada okurigana maka cara bacanya dua-duanya jadi kunyomi dan konyomi, ikimono. Tapi ketika okurigananya hilang nih, jadinya dibacanya seibutsu. Itu ya, yang artinya adalah makhluk hidup. Oke, kita lanjut. Di sini iremono ya, barang yang digunakan untuk memasukkan sesuatu gitu ya. Purascik kuno iremono bisa kita artikan peti gitu ya, atau wadah gitu bisa juga diartikan seperti itu ya. Pokoknya barang yang digunakan untuk dimasukin tuh ke sana. Oke, lalu kemudian mono oto lah, lantas bedanya apa dengan oto? Ya sama aja, cuman dia penguat aja. Itu ya mono oto. Mono otoga kikoeru, terdengar suara. Lalu monooki, nah ini kadang-kadang sulit membedakan antara iremono dan monooki karena artinya sama, sama-sama tempat yang digunakan untuk menyimpan kan. Cuman kalau monooki itu lebih ke arah yang lebih besar. Misal contohnya gudang gitu ya, ruangan untuk menyimpan, nah itu disebut dengan monooki. Nah maka di sini mungkin kita artikan penempatan. Monooki ini simau, ya, mari kita simpan di penempatannya, gitu ya. Dia menggunakan space biasanya. Kalau Iremono ya kayak gini aja. Jadi seperti wadah lah, toples gitu ya. Lalu di situ ada lagi monogatari. Nah, monogatari oh yomu artinya membaca cerita gitu ya, atau legenda. Oke, kita lanjut lagi ke bawahnya. Seinenggapi, nggak usah diartiin lah. Paham lah kalian ya, seinenggapi itu apa. Artinya ya itu, apa, tanggal lahir ya. Seinenggapi Okiku menanyakan apa namanya, em, tanggal lahir gitu ya. Lalu kemudian di situ ada Sukihi. Nah, Sukihi itu waktu ya. Nanti ada lagi tuh eh apa yang lebih besar lagi. Pokoknya intinya sama-sama waktu dia. Sukihiga Nagareru, waktu berlalu itu ya, Nagareru, berlangsung. Lalu kemudian ada lagi di situ Gangjitsu. Nah, kalau Gangjitsu itu hari pertama di tahun baru gitu ya. Kalau gantang tuh paginya. Kalau Kanjitsu hari pertama di tahun baru. Anggap aja udah tahun baru gitu, tanggal 1. Hmm. Nah, lalu kemudian ada Gojitsu. Gojitsu Mata Rendra Kusimas. Nanti akan saya hubungi lagi ya. Sama seperti Nochi Hodo. Hmm. Nah, kalau ini kan Sukihi ya, terdiri dari bulan dan hari. Nah, kalau terdiri hanya dari hari dan jam, gimana? Nah, ini artinya agenda gitu ya. Patino Nichijio Kimeru, menentukan agenda pesta. Jadi kalau kalau ada
Ji di situ berarti ada waktunya tuh, jam ini ngapain, jam segini ngapain gitu ya. Itu disebutnya dengan agenda. Oke, lalu nah ini kanji kyo. Tapi di situ jadinya konnichi ya. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, konnichi artinya adalah saat ini atau hari ini juga bisa. Hari ini atau saat ini atau sekarang juga bisa ya. Enggak hanya hari ini ya minasang artinya, tapi bisa saat ini. Misal contohnya di situ konnichi no nihon no sakai o kangkaeru, memikirkan masyarakat Jepang akhir-akhir ini ya, atau saat ini atau hari ini gitu ya. Seperti itu, dia lebih luas arti dari waktunya. Oke, kemudian di situ ada nichu. Nah, nichu itu siang ya, siang hari ya. Eh, Asuno nichu wa ieni imaseng. Saya tidak ada di rumah siang hari besok. Gitu ya. Pokoknya kalau yang disebut dengan nichu tuh yang ada mataharinya minasang. Misal kalau natsu, kalau fuyu tuh jam 8 sampai jam 4. Nah itu disebutnya dengan nichu. Pokoknya dari terbit sampai tenggelam. Nah itu disebutnya nichu. Ya. Tapi di Indonesia kan nggak ada istilah itu ya. Kita nyebutnya dengan siang aja. Siang dan malam kan penyebutan sederhananya kan. Nichu. Nah, sekarang Niko. Niko itu cahaya matahari ya. Makanya kalau kita ke pantai itu bilangnya Niko o Aberu. Bermandikan cahaya matahari. Oke, lalu kemudian di situ ada Hinode. Tahulah ya, sunrise, matahari terbit. Karena keluar mataharinya. Lalu kemudian Hinoiri, sunset, matahari tenggelam. Mataharinya masuk. Nah, kayak gitu ya. Bedainnya gampang kan, keluar dan masuk. Lalu Rainichi di sini nggak ada hubungannya dengan hari ya, ini hubungannya dengan Jepang. Rainichi datang ke Jepang. Sengetsu Rainichi shimashita. Bulan lalu saya datang ke Jepang. Kenapa begitu? Nah, kalian bisa lihat di situ ada kanji kuru dan kanji nihong ya. Kanji nihong kan ni-nya pakai kanji matahari ya. Oke, lanjut lagi di sini. Nah, sekarang menggunakan kanji toshi ya. Nah, nengkang di situ ya, 1 tahun penuh artinya. Ya, nengkang no yote o tateru, mendirikan agenda atau rencana 1 tahun penuh, nengkang. Nah, lalu di sini ada Nengetsu, nah, atau Toshisuki, cara bacanya sama seperti tadi, Sukihi, artinya ya waktu. Nagai Nengetsu, Nagai Toshitsuki Gatatsu, ya, berlalunya waktu yang lama. Waktu juga, nah, nanti nggak akan disandingkan juga dia dalam satu opsi nantinya ya. Karena artinya sama, cuman bedanya kalau yang Sukihi lebih fokus ke hari, kalau Nengetsu itu lebih fokus ke hari yang lebih lama dia, bulan gitu ya. Oke, kemudian di situ ada Nenju. Ya, Nenju Atsui Basho. Tempat yang panas sepanjang tahun. Oke, nah lalu ada lagi di situ Nendo. Nah, mungkin agak familiar buat kalian ya. Kurang familiar buat kalian ya. Nendo artinya adalah tahun fiskal. Tahun fiskal tuh gimana perusahaan itu menentukan keuntungan dari awal tahun sampai akhir tahun, atau pajak dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, itu disebut dengan tahun fiskal. Kalau di Indonesia itu tahun fiskal dari Januari sampai Desember, tapi kalau Jepang itu tahun fiskal dari April sampai Maret gitu ya. Kalau diartikan Rainen Dono Yosang, anggaran untuk tahun fiskal tahun depan gitu ya. Oke, lalu Shoneng. Shoneng itu anak muda ya. Sei Shoneng. Lalu di situ ada Seineng ya. Se no Takai Seineng, remaja.
Remaja yang tinggi gitu ya. Kok teko sih? Lalu ada cuneng. Cuneng itu middle age, usia tengah baya gitu ya. Kalau paruh baya kan berarti tua. Usia menengah. Kalau di sini mungkin 30 sampai 50 ya, sekitar itu ya, itu disebutnya dengan cuneng. Bukan 30 nggak masuk ya. 40 lah, 40 sampai 50, sekitar segitu ya. Itu yang disebut dengan usia menengah. Nah, lalu nendai. Nendai itu satu generasi atau seumuran gitu ya. Onaji nendai, seumuran ya, the same generation. Oke, itu ya minasang beberapa kosakata yang hari ini kita pelajari dulu, ichio. Nah, seperti biasa nanti kalian mengerjakan evaluasi, tapi sebelum itu kalian coba di screenshot dulu ya. Iya, silakan di screenshot. Lanjut ke bawah. Oke, kalau sudah ke bawah lagi. Oke, coba di sini kalian kerjakan dulu ya. Kalian waktu istirahat di sana. Nah, coba kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 8. Sambil nunggu istirahat break. Nanti kita ketemu lagi di 20 ya di sana ya. 20, 30. Oke, minasang, kyukei, shimashou. Hai Tsukaresama sensei, desu. お疲れ様です。Sama desu. Afifa-chan. Afifa. Lah, mana nih? Suki-chan. Suki. Hai Sensei. Oke, des. Ya, Chan. Hai sensei. Oke, Nita mana? Ada Nita, situ. Hadir Sensei lagi Oh ya. berusaha masuk. Oke. Sudah nggak dapat. Hah? Pipi-chan. Hai. Oke, des. Kita bahas ya. Dari nomor 1 terlebih dahulu, Ichibang kara desu ne. Ichibang wa, sa. Dari ka. Ya, Chan, yonde kudasai. はい先生。スキーの道具は庭の物置に入れてあります。 Oke, des. Artinya, Alat buat skinya itu ada di tempat nyimpan barang yang ada di halaman. iya, oke, des. Tepat ya. Kenapa nggak pakai iremono yang nggak muat? Itu kan skinodogu. Ya, mungkin apa papan seluncur skinya kan besar ya. Nah, maka di situ yang jawaban yang tepat adalah monooki, penempatannya di sini gitu ya. Soreja anobi no hoga desu ne. Sekai. Oke, lanjut. Nibang. Pipi-chan yang dikudasai. Nibang. はい。月日が流れて春から夏になりました。 Oke, des. Artinya, Waktu berlalu mm-mm. dari haru menjadi natsu. Iya, dari musim semi menjadi musim panas gitu ya. Oke, des. Nah, yang berlalu itu Sukihi. Kalau Nichiji lebih ke arah agendanya jam segini gitu ya. Jadi yang tepat B, desne. Kita lanjut nomor 3, Sangbang. Afifa? Ada Afifa? Penyimak saja, nyimak ya. Oke, lanjut saja ke Suki-chan. Sangbang yonde kudasai. はい。同じ年代の人と話し合うのは楽しいです。 Tuh, desne. Artinya, Berbicara kepada orang yang umurnya sama menyenangkan. mm-mm.
Itu ya, itu menyenangkan. Yang generasinya sama ya atau seumuran gitulah ya. Onaji nendai no hito to hanashi au no wa tanoshii. Ya, jadi berdiskusi atau berbicara dengan orang yang seumuran itu menyenangkan. Ya, bukan seining. Nggak ada onaji seining gitu ya. Pastinya nendai tentu saja ya. Oke, nomor 4 saya yang baca ya. Nihong no titik-titik no keizai wa taiheng fu ante na jotai ya. Nah, jadi ekonomi Jepang. Nah, itu adalah yang tepat konnichi pada saat ini gitu ya. Nihong no konnichi no keizai, bukan sepanjang tahun. Ekonomi sepanjang tahun tuh keadaannya nggak stabil tuh luar biasa ya. Jadi yang tepat di sini adalah konnichi. Konnichi kan nggak hanya hari ini, tadi sudah saya beritahukan gitu ya. Dia juga bisa akhir-akhir ini atau saat ini. Ya, jadi ekonomi saat ini di Jepang keadaannya amat sangat tidak stabil. Oke, lanjut ya nomor 5. Schedule ni yoru to kongetsu chukang testo ga arimasu. Nah, kalau yang ini nengkang ya. Nengkang schedule dalam 1 tahun gitu ya. Berdasarkan agenda dalam 1 tahun ini, bukan agenda waktu ya, tapi agenda dalam 1 tahun ini, bulan ini terdapat UTS, ujian tengah semester. Dakara magobang mo desu ne. Kemudian nomor 6, Tsukamae tamushi o irete oku titik-titik wa nani ka arimasu ka. Ini untuk memasukkan serangga yang ditangkap. Nah, berarti di sini adalah iremono, wadah ya. Wadah untuk memasukkan serangga yang ditangkap. Ada apa? Kamu punya apa gitu ya? Nani ka arimasu ka. Oke, kita lanjut nomor 7 minasang ya. Nanabang. Nah, Umi no titik-titik nitsuite shiraberu. Umi no sokumotsu, nggak mungkin ya, makanan. Lalu kemudian sakumotsu, hasil tani. Seibutsu, nah ini makhluk hidup ya. Saya meneliti mengenai makhluk hidup laut gitu ya, biota laut. Jimbutsu, tokoh tentu saja bukan ya. Kemudian lagi titik-titik, ukagai shimasu ga itsu ga yoroshi desho ka. Saya ingin berkunjung, kira-kira bolehnya kapan gitu ya. Senjitsu nggak mungkin lampau, orang akan kan. Gojitsu, nah yang tepat ya. Nanti saya akan berkunjung, kapan nih bisanya gitu ya. Kalau konnichi, akhir-akhir ini atau saat ini atau ya hari ini gitu ya. Kurang tepat pakai konnichi. Rainichi juga beda makna, dia datang ke Jepang. Oke, jadi itu minasang untuk materi Goi ya. Nah, sekarang kita lanjut materi selanjutnya yaitu bungkei atau pola kalimat. Nah, ini waktunya lumayan banyak nih. Jadi kalau udah selesai kita bisa mengerjakan soal ya. Kan semakin banyak harusnya kita semakin banyak nih mengerjakan soalnya. Kalian juga walaupun nggak di kelas itu ya, silakan kerjakan soal gitu. Sekarang kan banyak di Gawai ya aplikasi-aplikasi yang memang untuk mengerjakan soal. Atau kalian beli Mondaishu atau bisa download. Kalau download tuh ilegal sih ya jatuhnya ya. Dan pusing juga kalau kalian baca di Gawai terus. Beli aja buku. Buku mah nggak akan ada basinya gitu ya. Mondaishu. Ada yang harganya 1.200 kan. Ada yang 2.500, ada yang 3.000 ya tergantung tebal dan presisinya dalam meriset soal. Oke, nah di sini kita sudah masuk bab 25. Cukup banyak ya, kemungkinan bulan ini selesai kayaknya ya. Selesai langsung masuk ke bagian kedua itu soal biasanya. Nah, itu kita tinggalin dulu, kita masuk saja dulu ke fokus ke topik ya. Daini juka. Suyoku so kanjiru. Ya, saya merasa begitu kuat gitu ya, perasaan saya merasa begitu kuat gitu ya. Oke, Afifah-chan daijoubu desu. Atau omoi ga shirareru. Ya, jadi perasaan saya tuh kayak memaksa gitu ya, shirareru. Oke. Apa sih fukushi yang sering yang sering ada itu ya untuk memperkuat predikat atau untuk memperkuat rasa. Nah, biasanya itu pakai totemo ya. Lalu kemudian taiheng, ya taiheng arigatai gitu kan. Bisa juga gitu ya. Seperti itu minasang. Nah, contohnya di situ fukushu bisa kita lihat ya totemo kan. Hagaitai cukup sampai situ sebenarnya udah bisa kalimatnya ya.
gigi saya sakit, tapi di situ ditambahkan totemo, jadinya suyoku so kanjiru. Saya merasa kuat banget seperti itunya gitu ya. Nah, jadi gigi saya sakit sekali, amat sangat sakit gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Shigoto ga aru no de nichiyobi ni mo kaisha ni ikanakereba naranai. Karena ada pekerjaan di hari Minggu pun saya harus pergi ke perusahaan. Nah, itu bentuk keharusan ya. Itu juga masuk terhadap omoi ga shirareru ya. Pemikiran saya memaksa untuk itu gitu kan nakereba naranai ya. Oke. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari beberapa pola. Yang pertama ada pola kalimat te shikataganai, te shoganai atau te tamaranai ya. Mungkin dari ketiga pola kalimat ini ada beberapa yang sering kalian dengar gitu ya. Ya, mungkin paling sering tuh pasti te shoganai gitu ya. Oke, nanti kita baca definisinya. Kemudian ada lagi te naranai. Kemudian masuk lagi ke naide wa irarenai atau zuni wa irarenai. Sama saja ya, negatif dan negatif pastinya nanti jadi positif. Lalu pola kalimat yang keempat pernah dipelajari di bab 18 ya, nai wa keni wa ikana, yang mungkin di sini nanti tidak akan terlalu lama menjelaskannya supaya mempersingkat waktu karena ini pengulangan saja. Yang artinya kan harus ya, cuman beda dengan akhirnya banari maseng. Kalau yang ini hati yang terpaksa gitu. Oke, lanjut. Zaruo enai. 5 pola kalimat ya. Cukup lah ya sampai setengah 10. Nah, setengah jam kita ngerjain soal. Oke. Nah, di sini kita pertama mempelajari bentuk te shikataganai atau te shoganai atau te tamaranai. Apakah bisa saling menggantikan? Nanti kita lihat ya. Nah, secara definisi lebih singkat di sini dapat dikatakan hijoni nani dato kanjiru. Saya merasa amat sangat, gitu ya. Oke. Berarti di sini artinya amat sangat. Ya. Nah, bentuk apa sih yang bisa ketemu dengan te shikataganai, te shoganai, te tamaranai? Tentu saja bentuk teke kan ya. Nah, di sini doshi juga boleh kata kerja, ikeoshi juga boleh jadi kute. Nah, keoshi juga bisa bentuk de. Kata benda kok nggak ada? Ya kata benda kan bukan kanjiru, ya bukan perasaan. Pastinya nanti masuknya ke kata sifat namanya perasaan ya. Nah, di situ kalian bisa lihat definisi secara utuh atau lengkapnya adalah washa no kanjo Yokyu, nado o arawasu kotobani suku. Jadi yang melekat di dalam sini nih, yang ini ya. Nih, di sebelum polanya itu adalah kosakata yang mengekspresikan sebuah hasrat, yokyu, atau perasaan daripada si pembicara. Gitu ya. Tokuni, nah khususnya nih, te tamaranai wa karadade kanjiru koto nitsuite sukau koto gaoi. Khususnya bentuk te tamaranai katanya seringnya itu digunakan mengenai perasaan yang dirasa oleh badan, entah itu gatal, entah itu geli gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan te tamaranai. Lalu di sini sang ningsho ga sugo no toki wa, ketika kalian subjeknya itu menggunakan orang ketiga, yong no yoni seperti yang ada di nomor 4 ini ya. Yoni soyong no yoni yoda rashi nado o sukeru. Sematkan yoda atau rashi. Nih contohnya ini. Berarti subjeknya orang ketiga, lihat di sini. Akacang. Gitu ya. Seperti itu minasang. Oke. Nah, jadi misal contoh ya. Contohnya yang paling sering tuh kayu kute tamarana, itu udah sering banget tuh minasang. Ya. Amat sangat gatal. Nih contohnya misalkan ya. Kani sasareta tokoroni ya. Shani sasareta tokoroni kayu kute tamaranai. Nah, ini yang berkaitan dengan anggota tubuh kan ya, karada. Oke. Kalian nggak perlu digaris-garisin lagi ya. Harusnya udah paten lah. Langsung aja diartikan ke belakang ya, langsung te tamaranai.
amat sangat gatal pada bagian yang digigit nyamuk. Nah, gitu ya. Kani sasareta tokoroni kayukute tamaranai. Amat sangat gatal pada bagian yang digigit nyamuk. Ya, apakah hanya gatal? Ya, enggak juga. Misal contohnya ikitakute soganai. Saya amat sangat ingin pergi. Ya, itu juga bisa gitu ya. Seperti itu. Oke, coba kita baca Reibungna. Oke, artinya udah ada ya. Amat sangat. Nah, sekarang saya baca yang nomor 1 nih, Ichibang. Ichibang me. Kinjo ni atta supaga heiteng shite shimatte fubeng de shikata ga nai. Ya, karena supermarket yang ada di sekitar kami itu tutup, maka amat sangat tidak praktis. Jadi kemana-mana jauh, ngapain jauh gitu ya. Seperti itu minasang. Oke, coba sekarang nomor 2 nih Bang. Hafifa Chang Yonde Kudasai. Saki kita omoshiroi hanashi o dareka ni hanashitaku desu kata ga nai. Nah, artinya Tadi langsung belakang aja. Saya sangat amat sangat saya amat sangat ingin menceritakan kepada seseorang cerita yang lucu tadi, yang Ya. saya dengar tadi. Iya, tepat ya. Karena kan ini nggak ada subjek ya. Nih, watasinya nggak ada, gaknya juga nggak ada. Nah, maka pasti saya dia. Objeknya segini banyak. Nah, ini udah objek nih. Jadi kita nerjemahinnya kan subjek, predikat, objek. Nah, subjeknya nggak ada, langsung ke predikat aja. Subjeknya kita kasih ke saya langsung, ya. Nah, saki kita omoshiroi hanashi o dari kani hanashitaku te shikata ga nai. Saya amat sangat ingin menceritakan kepada seseorang cerita yang lucu itu yang saya dengar tadi. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 3. Sangbang Anitatul. Kita Akacang wa okasan ga inai. Sangbang. Maaf, sensei. Hisashiburi ni kanojo ni aeru no ga ureshikute shoganai. Oke deh, artinya Sudah lama tidak bertemu dengan dia. Amat sangat senang. Iya, ya. Iya Allah. Bisa bertemu dengan dia yang sudah lama tidak bertemu, saya amat sangat senang atau gembira gitu ya. Oke, lanjut Yongbang. Balik lagi Mi. Iya ya Chang Yonde Kudasai. Hai sensei. Akacang wa oba-san ga inai to poang de kita maranai rashiku nakidashita. Artinya? Si bayi kalau ibunya nggak ada, dia nangis abis-abisan, amat sangat tidak tenang. Ya, amat sangat tidak tenang atau risau ya. Oke, akacang wa okasan ga inai to fuang de tamaranai rashiku nakidashita. Nah, ini nerjemahinnya boleh dari subjek langsung ke belakang juga nggak apa-apa. Atau kalian mau dipenggal. Dipenggal tuh pakai tanda baca terdekat. Nah, itu juga boleh. Coba kalau 2 ya, kalian dengerin aja. Nih, coba. Tinggal kalian pilih aja cocoknya yang mana. Dua-duanya sama kok, maknanya sama-sama dapat. Ya, cuman kalian tergantung gaya bahasa kalian. Kalian mau pakainya yang mana. Kalau yang kayak Yaya tadi, saya ulangi ya. Si bayi nangis karena dia amat sangat risau kalau ibunya tidak ada gitu ya. Nah, tapi kalau pakai penggalan ya dengan dipakai koma di situ ya, kita terjemahkan dari situ artinya di gini. Si bayi amat sangat risau kalau ibunya tidak ada, karena itu dia menangis. Nah, gitu ya. Kidashita. Ya, tergantung kalian kan maknanya sama-sama dapat tuh. Itu gaya bahasa saja yang akan membedakan ya.
Oke, kita lanjut nomor 5, gobang. Gobang mewah. Pipi changyon de kudasai. はい。朝から何も食べていないので、お腹が空いてたまらない。 Artinya? Karena dari pagi tidak makan apapun, sangat amat lapar. Iya, onaka ga suite tamaranai ya. Karada ya, makanya dia pakai tamaranai. Oke. Lah, ini udah tadi ya yang saya buat. Oke, jadi ini saya bacakan lagi. Mushini sasareta tokoroga kayukute tamaranai ya. Ada bagian yang disengat oleh serangga itu amat sangat gatal gitu ya. Oke, itu minasang untuk bentuk te shikataganai, te shoganai, dan te tamaranai. Nah, yang bisa saling menggantikan itu te shikataganai dan te shoganai. Misal di sini te shikataganai kalian ganti te shoganai nggak masalah. Ini juga nggak masalah. Tapi jangan sampai tamaranai. Kalau tamaranai bisa ke sini nih, fubeng de tamaranai. Oke, nggak masalah. Tapi shikataganai nggak bisa ke onaka ga suite atau kayukute karena ini tadi tokuni te tamaranai wa karada de kanjiru gitu ya. Yang merasa di tubuh. Seperti itu minasang, oke? Jadi ada beberapa yang bisa saling menggantikan dan tidak. Kyosuke kudasai ini. Itu bagian te shikataganai atau te shoganai dan te tamaranai. Nah, sekarang kita lanjut ke te naranai. Nah, kalau yang ini berkaitan dengan kimochi minasang. Kalau tadi kan keinginan aja boleh gitu ya. Misal contohnya gatel gitu boleh. Nah, kalau ini kimochi, bedakan definisinya di sini minasang. Kalau yang ini kan hijoni nani da dato kanjiru, saya merasa amat sangat begini. Tapi kalau te naranai, perasaan saya kok jadi sangat begini ya. Nah, seperti itu minasang. Oke, jadi ya agak mirip. Kalaupun mau dibedakan, bisa kalian artikan sangat-sangat. Kalau sangat aja kan biasa ya. Tapi kan ini kan bentuknya lebay kan, tenaranai kan. Nah, jadi sangat-sangat ya. Sangat-sangat nggak bisa nunggu gitu ya. Sangat-sangat mempedulikannya ya. Sangat-sangat merasa misalkan contohnya gitu. Nah, ini juga sama, dia bentuk teke ya. Te, ikeyoshi juga kute, nakeyoshi juga pakainya de, tambahkan naranai. Nah, kalau kalian lihat di sini secara definisi lebih utuh ya. Shizen ni soiyu kimochi ni naru koto o arawasu doshi. Jadi, kata kerja yang mengekspresikan sebuah perasaan yang terjadi secara alamiah, jadi spontan. Ya, perasaannya jadi spontan. Karena dia begini, jadi saya begini nih ngerasa bahwa sangat-sangat begini. Nah, itu jadinya shizen ya. Secara alamiah. Maka contoh-contoh kata kerjanya higasuru gitu ya, peduli, omoeru, terpikirkan atau terasa, kanjirareru, dirasa, dan sebagainya. Ya, berarti dan lain-lain. Kemudian di sini ada wasano kanjo, perasaan dari si pembicara. Karadano kangkaku, rasa dari pada tubuh. Oh, arawasu kotobani suku itu juga bisa melekat kosakata tersebut gitu ya. Kemudian mainasu no kanjo o arawasu kotoga oi. Berbeda dengan tadi, kalau yang ini seringnya digunakan untuk mengekspresikan perasaan yang negatif. Gitu ya. Tokutei no saninsho ga sugo no toki wa yoda rasinado o sukeru. Jadi sama seperti tadi. Ketika subjeknya adalah orang ketiga secara khusus, maka kalian sematkan yoda atau rasi. Oke. Coba di sini saya buatkan contoh lagi. Oh ya, contohnya Ri. Kita pakai nama orang Korea, Ri. Ri sangga watashi no koto ga Ri sangga watashi no koto o aja deh, jangan pakai ga. Watashi no koto o apa namanya? Konomu to konondeiru ya.
Konondeiru. Kalau konomu akan. Konondeiru berarti suka dia. Konondeiru to omo wete naranai. Oke, jadi kalau diartikan adalah saya sangat merasa bahwa si Li itu suka kepada saya. Oke, gitu ya. Risan ga watashi no koto o konondeiru to omoete naranai. Saya sangat-sangat merasa bahwa si Li itu suka kepada saya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, coba kita lihat lagi rebung yang ada di Sankosho ya. Keichibang desu ne. Coba di sini minasang perhatikan. Saki kara nanika taisetsu na koto o wasurete iru yo na kiga shite naranai. Kok saya sangat-sangat merasa ya, seperti ada yang lupa nih hal penting, suatu hal yang penting dari tadi. Nah, kayak gitu minasang. Rasanya kuat banget. Kimochi ga hijau ni. Kimochi ga taiheng gitu ya. Oke, lanjut nomor 2 dibaca lagi. Afifa chang yonde kudasai. Kono uta o kikuto gakusei jidai no koto ga omoi dasarete naranai. Oke, artinya Lagu kalau mendengar lagu ini apa sensei saya sangat-sangat terkenang ya betul terkenang hal semasa pelajar. Iya. Oke, good ya. Kono uta o kikuto gakusei jidai no koto ga omoi dasarete naranai. Kalau mendengar lagu ini, saya sangat-sangat teringat tentang saat-saat pelajar gitu ya. Misalnya contoh, saya tuh kalau dengar lagu AKB48 yang Fortune Cookies, wah itu kayak ngerasa jadi pengen ke Jepang lagi gitu ya. Nah, itu kayak seperti itu ya. Karena dulu waktu saya ke Jepang ya lagunya itu gitu di bandara. Jadinya melekat aja gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 3. Anitatul. Nit. Toroko. Hai sensei. Ih, kok keluar ya? Ashita no mensetsu de umaku hanaseru kado ka simpai de naranai. Oke, Des. Artinya Besok di umaku. Di mensetsu besok pintar ngomong atau tidak sangat-sangat khawatir. Iya, betul ya. Ashita no mensetsu de umaku hanaseru kado ka simpai de naranai. Entah saya bisa bicara lancar apa enggak nih di mensetsu besok. Saya sangat-sangat khawatir. Oke, lanjut Mi, Yongbang. Yaya Chang Yonde Kudasai. Hai sensei. Yan-san o kuko ni miokuri ni ikenakatta koto ga zannen de naranai. Tidak bisa mengantar si Yan-san ke atau bandara. Oh, sangat-sangat disayangkan karena tidak bisa mengantar si Yan-san ke bandara. Oke ya. Jadi sangat-sangat Yan-san o kuko ni miokuri ni ikenakatta koto ga zannen de naranai. Saya sangat-sangat menyesal atau saya sangat-sangat menyayangkan karena saya tidak bisa pergi mengantar Yan-san ke bandara gitu ya. Oke. Raibung ya. Karena nanti yang bentuk selanjutnya berbeda dengan bentuk tesoganai. Nanti kalian pilih aja. Boleh pakai tes kataganai, tesoganai, tetamaranai, atau tenaranai. Oke, silakan seperti biasa dibuat reibungnya ya. Gofung, inai, dozo, kangaete mite kudasai.
Pipi-chan. Nihon no natsu ga atsukute tamaranai. So desu ne. Kalau di Bali mah adem kali ya, Pi ya? Nggak sepanas di sini, Sensei pengap. Tapi pernah nggak ke Bekasi? Bekasi panas juga tuh. Nggak pernah. Cuman di balik panas, anginnya segar. Kalau di sini Iya, panas, anginnya juga panas. hazard. Iya. Mm-mm. Ayo Nasang yang cepat. Biar nanti kita ngerjain soalnya banyak. Suki-chan, shikken o suru mae ni majime ni benkyou shite nakatta. Eh, harusnya pakai kute, pakai bentuk kausalitas. Misal contohnya benkyo shite nakute gitu ya, bukan shite nakata, tapi shite nakute, maka lanjut apa kalimat selanjutnya zangneng de naranai. Gitu ya. Karena saya tidak belajar dengan serius sebelum ujian, maka sangat-sangat disayangkan. Arigato Sensei. Kirain Iya. karena kan udah ikut Shiken, jadi kan belajarnya kayak udah kelewatan gitu kan. Jadi Mm-mm. kirain lampau, jadi gitu. Maaf Sensei. Ya, daijoubu desu yo. Kalau mau lampau berarti di situ sinakatanya kasih titik. Nah, sinakatanya kasih titik, lalu lanjut ke apa? Buka kalimat baru. Nah, kalau di situ kan nggak pakai titik ya. Nah, jadinya Futsuke ketemu Zaneng. Zaneng itu kan Nakeyoshi nggak bisa. Gitu. Harus bentuk TK. Oke, Yaya-chan. Toka ni hisas Toka ni hisashiburi tomodachi to au. Harusnya bukan Tokani tapi Tokani itu pada tanggal 10 ya, kirain 10 hari. Tomodachi to au. Tanoshiku te shikata ga nai. Oke. Anita 3年後日本にいたからインドネシアに戻るとき感動してたまらない. Waduh, mantep. Terharu, cenah. Ntar ya, azan dulu ya. Menunggu yang lain.
Oke, ini dari Afifa Chang, Kekyu Jishing, Sokuho o Jusing Statoki Fuangde Naranakata. Oke ya. Ketika ada pemberitahuan mengenai gempa, gitu ya. Jadi saya sangat-sangat risau. Oke, des. Oke, lanjut nomor 3. Naide. Naide wa irarenai atau zuni wa irarenai. Ini sama seperti apa basic pada umumnya. Naide wa itu sama dengan zuni wa kan. Yang belakangnya irarenai, nggak tahan gitu maksudnya. Irarenai. Nggak bisa diem gitu kan. Artinya apa sih? Nih, definisi singkatnya ya. Dostemo ex stesimate ya. Meskipun bagaimanapun juga saya melakukan begini katanya ya, saya rarenai nggak bisa manfaat juga, nggak ada efeknya juga kata dia, saya rarenai. Nah ketika menggunakan bentuk nai dewa irarenai atau zuniwa, artinya dulu ya, artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah tidak tahan untuk tidak. Nah kok dimari? Ya tidak tahan untuk tidak. Nah di situ cara penggunaannya adalah doshi, kata kerja. Tentu saja menggunakan bentuk nai kan ya, negatif. Lalu tambahkan dewa irarenai. Nah untuk yang zuniwa nainya dihilangin tapi tetap pakai vokal a gitu ya, atau bentuk nai, nainya aja dihilangin diganti nainya diganti zuni. Ya lalu tambahkan wa irarenai. Regai katanya pengecualian untuk bentuk ketiga bukan suru ya, bukan kan harusnya sinai kan, si zuni kan, tapi dia seizu. Ya sama kan dengan bentuk zuni pada umumnya gitu ya. Nah di situ secara definisi lebih lengkapnya dinyatakan bahwa shizen ni detekuru kojing tekina kanjo ya. Ya kodo o arawasu mengekspresikan sebuah aktivitas atau aksi atau katanya perasaan daripada perasaan secara pribadi yang muncul secara alamiah. Jadi tidak dapat dikontrol gitu. Misalkan kalian berdiri. Nah, berdirinya itu nggak dapat dikontrol, tahu-tahu berdiri aja. Nah, kayak gitu ya. Lalu kemudian di situ tokutei no sanin shoga sugono tokiwa, ketika subjeknya adalah orang ketiga yang dinyatakan khusus katanya ya. Sang no yoni soda yoda rasi nado o sukeru. Gunakan kata pola ya, pola soda, pola yoda atau pola rasi. Nah, contoh kalimatnya gini minasang. Warawanai nggak ada di sini. Nah, so contohnya gini ya. Sebenarnya sih dia jadi positif karena kan negatif ketemu negatif ya. Nih kita lihat ya. Satu nih. Kita bahasa Indonesia dulu, main logical thinking ya. Tidak tahan untuk tidak menangis. Berarti apa intinya? Tidak tahan untuk tidak menangis. Ya nangis jadinya, tapi nggak terkontrol. Saya udah mau nahan nih, mau nahan nggak nangis. Nggak bisa kan, nggak tahan. Mau nahan untuk nangis nggak bisa, nggak nahan, nangis juga karena sedih. Kayak gitu itu terjadi secara alamiah. Atau contoh lagi, tidak tahan untuk tidak nabokin apa namanya? Tidak tahan untuk tidak jorokin aja lah, masa nabokin sih. Nah gini ya, wah dia ngeselin banget nggak tahan untuk nggak jorokin, gue jorokin nah kayak gitu kan jadinya positif sebenarnya gitu ya, seperti itu minasang. Atau tidak tahan untuk tidak tertawa. Lucu banget itu ya, lucu banget nggak tahan dah, nggak bisa nggak ketawa, nggak bisa, ini mah pasti ketawa. Nah kayak gitu minasang ya, tidak tahan untuk tidak tertawa. Nanti ya kalian ubah saja kan perubahannya. Misal contohnya kan nangis ya. Nangis itu kan nakimas kan.
Nah, kimas dirubah ke dalam bentuk negatif kan jadinya nakanai. Berarti jadinya nakanai de wa ira renai. Nah, kayak gitu aja. Terus kalau mau pakai zuni juga gampang kan. Nakazuni wa. Nah, kan nainya tinggal hilang ganti zu. Nakazuni wa ira renai. Kalau contohnya ano ega wa honto ni kanashikute nakazuni wa irarenai ya. Karena filmnya itu amat sangat sedih, saya tidak tahan untuk tidak menangis. Misal contohnya gitu kan bisa ya. Oke, coba kita lihat lagi reibungnya. Nomor 1 ya, saya bacain. Ichibang. Kono kyoku ga kikoete kuru to karada o ugokasanai de wa irarenai. Apa artinya? Kalau terdengar musik ini tidak tahan untuk tidak menggerakkan badan. Oh, berarti dia joget tuh Minasang. Ya, sampai panggungnya jebol. Nah, karena dia bilang kan kono kyoku. Nah, itu terjadi secara alamiah. Shizen ni detekuru kojing tekina kodo, ya. Aktivitas yang terjadi yang muncul secara alamiah. Gitu ya. Oke, coba dibaca sekarang nomor 2 nih, Bang. Pipi chang yonde kudasai. はい。この犬を見ていると、山田さんの顔を思い出さないではいられない。 Iya, oh, parah banget ya. Coba deh diartiin. Kalau melihat anjing itu tidak tahan untuk tidak mengingat wajah Yamada-san. Tuh kan, tega ya. Kono inu o miteiru to Yamada sang no kao o omoida sanai dewa irarena. Ya, kalau saya melihat anjing ini, kok nggak tahan ya saya untuk nggak nginget mukanya Yamada. Oh, berarti mirip tuh ya, Yamada sama dia. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 3 nih, Sang Bang. Sang Bang Suki Chang Yonde Kudasai. はい。ミカさんはケーキが大好きで、ケーキ屋さんの前をToru. 通ると買わずにはいられないそうだ。Karena Mika-san sangat-sangat suka kue, kalau lewat depan toko kue nggak bisa tahan kalau nggak beli kayaknya. Iya, seperti itu ya. Nah, kenapa pakai sodes? Karena Mika-sang, ya, yang dibilang tuh Mika-sang, ya. Si Mika katanya ya. Mika-sang wa keki ga daisuki de keki ya no mae o toru to kawazu ni wa irarenai soda. Nah, jadi si Mika itu karena dia sangat menyukai kue, maka kalau dia lewat toko kue, dia lewat depan toko kue, katanya dia nggak bisa tahan untuk nggak beli. Beli dia pasti. Gitu ya. Oke, kita lanjut Yongbang. Afifa chang yonde kudasai. はい。その選手の一生懸命な姿を見て、誰もが応援せずにはいられなかった。Atlet itu kalau melihat setelah melihat sosok apa sih? Sosok yang bersungguh-sungguh seperti atlet itu. Setelah melihat sosok yang bersungguh-sungguh seperti atlet itu, siapapun tidak tahan untuk tidak mendukungnya. Iya. Nah, jadi kita ngeliat atlet nih. Wah, atletnya semangat banget gitu ya. Nah, siapapun misalkan lagi balap lari nih. Lah dia udah cedera masih ya diseret-seret misal kakinya padahal udah cedera gitu kan. Nah, kita melihat itu gitu. Sono sensio no isokenmei na sugata o mite. Nah, setelah saya melihat sosok yang bersemangat seperti atlet itu, daremo ga oeng seizu ni wa irarena kata. Ya. Semuanya siapapun tidak tahan untuk tidak mendukungnya. Nah, itu ya. Itu bentuk nai dewa irarenai atau zuniwa irarenai. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk keempat. Nah, ini nggak perlu saya
saya jelaskan secara mendetail ya, karena kan ini pengulangan. Nai wa ke ni wa ikanai yang artinya adalah harus. Sama seperti nakereba naranai. Apa bedanya? Ya mungkin saya ingatkan lagi. Bedanya kalau nakereba naranai ya umum aja. Semua bisa menggunakan itu. Tapi kalau nai wa ke ni wa ikanai itu harus yang berhubungan dengan hati. Karena dia dulu datang ke pernikahan saya, maka saya harus datang ke pernikahan dia. Kan nggak enak kalau nggak datang. Gitu ya minasan. Nggak bisa si nai wa ke ni wa ikanai itu misalkan gini. Hari ini eh, saya sekolah, maka saya harus pergi ke sekolah. Nah, itu nggak ada hubungannya gitu ya dengan nai wa ke ni wa ikanai. Oke. Nah, di sini dijelaskan jijo ga ate. Nah, ada sebuah informasi katanya. Maka karena ada informasi itu katanya sinakereba naranai. Saya harus melakukan hal tersebut. Nah, karena di sini bentuknya nai, maka kata kerjanya pun harus diikuti dengan bentuk negatif. Nih kita lihat di sini secara definisi lebih lengkapnya. Ishi dosi ini suku, melekat kosakata tadoshi, ya, kata kerja tadoshi atau kata kerja yang dapat dikontrol gitu ya. Kemudian shugo wa tokute no sanin so dewanaku ichinin so ga oi. Nah, jadi untuk subjeknya sendiri itu bukan orang ketiga secara khusus, tapi lebih sering digunakan untuk orang pertama. Maka si pembicara sendiri maksudnya ya. Bunchu ni arawareru koto wa sukunai. Tetapi katanya, di dalam sebuah kalimat itu jarang sekali ditampilkan bahwa si watashi subjeknya. Pasti ya namanya watashi jaranglah menggunakan partikel penanda subjek gitu ya. Kemudian di situ sakai teki joshiki, sebuah hal yang masuk akal di dalam satu masyarakat. Giri, sebuah emban atau tanggung jawab. Nadono jijoo iubunga maeka atau ni kurukoto gaoi. Ya, seringkali datang entah itu setelah kalimat atau sebelum kalimat informasinya. Itu ya, jadi artinya ya udah sama aja, harus ini. Kan kalau wakeni wa ikana itu artinya kan tidak akan bisa. Nah, ini kan tambahkan tidak lagi. Tidak akan bisa, tidak begini. Nah, berarti harus. So ya, nomor 1 di sini saya bacakan Ichibang. Shinyu no kekong shiki dakara isogasiku temo susseki shinai wakeni wa ikanai. Karena ini adalah pernikahan sobat saya. Meskipun saya sibuk, harus hadir. Oke, lanjut nomor 2. Anita Chang Yonde Kudasai. Nit. Hai Sensei. Iya coba Nit. Bareng. Konani haga itaku natte wa haisha ni ikanai wake ni ikanai. Oke, artinya? Kalau sakit giginya sampai begitu, kalau giginya sebegitu sakit, harus pergi ke dokter. Iya, masa tambal ban, ya kan? Konani haga itaku natewa haisani ikanai wakeni wa ikanai. Kalau giginya sakit sebegini, katanya ya, harus ke dokter gigi. Lanjut 3, Yaya Chang, Yonde Kudasai. Hai sensei. Donna ni o kane ga nakute mo nani mo tabenai wa tabenai wa ni Wakeni. tabenai wa ni wa ikanai. Iya, artinya? Sebagaimanapun nggak punya uang, harus makan apapun. Iya, harus makan apapun ya. Donnani okane ga nakutemo nano tabenai wakeni wa ikanai ya. Harus makan apapun. Jadi nggak punya duit kek, apaan kek itu di depan ya, sayur dilalapin ya, yang penting makan, gitu kan? Oke. Ini kita lanjut nomor 4, Yongbang. Pipi Chang Yonde Kudasai. Hai. Hayaku katakata wa saigo made kato katazuke o tetsudawanai wake ni wa ikanai kata. Artinya? Ingin cepat pulang gitu. Tapi harus membantu membereskan sampai akhir.
Iya, betul ya. Yongbang, hayaku kaerita kata ga saigo made atau kata zuke o tetsuda wa nai wake ni wa ikana kata. Ya, jadi saya sih ingin pulang, tapi saya harus membantu memberes-bereskannya nanti sampai selesai. Itu ya. Nah, itu nai wake ni wa ikana. Gampang kan ya? Nah, sekarang bentuk yang miripnya lagi ada yang disebut dengan zaru o enai. Nggak bisa nerima kalau dia begitu. Nah, berarti kalau dalam artinya tuh mau nggak mau dah. Kayak gitu, minasan. Oke, nih. Definisinya gini nih, minasan. So shitaku wa nai ga do ni mo naranai jijo ga ate shikata naku nani suru. Sebenarnya nih ya, saya nggak mau ngelakuin itu, cenah. So shitaku wa nai. Sebenarnya nih, saya nggak mau ya ngelakuin itu, tapi karena ada informasinya ya begitu. Nih informasinya begini nih yang saya dapat. Nah, maka ya udahlah mau gimana lagi, saya lakuin aja. Nah, gitu kan. Intinya dia nggak mau ngelakuin. Kalau nai wakeni wa ikanai nggak ada makna seperti itu, ya. Karena itu sebuah tanggung jawab, ya udah lakuin. Hanya sebatas itu. Nah, kalau zaruo enai, emang dia mah nggak mau sebenarnya. Terpaksa gitu ya. Nah, itu zaruo enai. Maknanya seperti itu, terpaksa. Makanya artinya dalam bahasa Indonesia mau tidak mau. Kan? Cara penggunaannya pun sama dengan bentuk zu. Cuman bedanya yang bentuk nainya diganti bukan zu tapi gantinya jadi zaru ya. Misalkan tabenai, tabezaru gitu ya. Terus nomanai, nomazaruo enai gitu ya. Nah, di situ pengecualian suru sama seperti sezu jadinya sezaru gitu ya. Nah, ini pun sama nih dengan nai wakeni wa ikanai. Isi dosi ini suku melekat kosakata yang aksi atau tadoshi. Sugowa tokuteno saninso. Dewanaku ichinenso. Sama ini ya. Pokoknya intinya dia subjeknya untuk si pembicara. Kemudian di sini juga sama penjelasannya. Bungchuni arawareru kotowa sukunai. Ya jarang banget ditampilin bahwa si orang pertama itu sebagai subjek. Gitu ya. Nah, contoh soal gini. Ya. Sekaku. Lah kok ke bawah itu? Sekaku suma ga riori sita kara tabe zaruo enai. Padahal lagi kenyang minasang ya, tapi ya udah dimasakin ya gimana ya, mau nggak mau dah. Sekaku sumaga riori takara tabe zaruo enai. Karena udah susah payah nih istri saya masakin, jadi mau nggak mau saya makan, gitu ya. Seperti itu. Kita lanjut ke dari mana? Ngantuk. Baru udah datang. Oke, coba ya kita lihat di sini Ichibang. Wah, Ichibangnya pendek enak. Bang, saya yang baca ya. Sumatsumo shigoto de dekake zaruo enai ya. Di akhir pekan pun mau nggak mau saya harus keluar untuk bekerja. Gitu minasang ya. Bukan untuk ya karena pekerjaan. Saya mau nggak mau keluar untuk pekerjaan. Untuk karena pekerjaan. Oke, lanjut nomor 2. Apa belum ya? Semua belum lah. Suki-chan yonde kudasai. はい。これだけ反対の証拠が多いのだから、彼の説は間違っていたと言わざるを得ない。 Enai, iya artinya Shoko apa sensei? bukti. Oh, bukti. Oh. Karena hanya ini yang Ini dari sini. dari mana sensei? Karena banyak
Oh, karena banyak bukti yang berlawanan. Lawanan dari ini. Karena banyak bukti yang berlawanan dari ini, penjelasan dia mau tidak mau Dikatakan salah. salah. Ya kan buktinya banyak yang berlawanan kan. Misalkan dia bukti ini nih, saya membuktikan ini benar, ini benar, ini. Ulah ternyata banyak yang berlawanan kan, mau nggak mau kita bilang itu masalah. Gitu ya. Kore dake hantai no soko ga oin dakara kare no setsu wa machigatte ita to iwazaru wo enai. Nah, jadi karena banyak bukti yang berlawanan dari ini, maka penjelasan dia mau nggak mau kita katakan salah. Oke, lanjut Sang Bang. Afifa Chang Yonde Kudasai. Tochu de ashi ga itaku nari kanso wa akiramezaru o enai sokyo ni natta. Apa sih? Jokyo? Jokyo itu keadaan. Jokyo ni natta. Keadaan. Tochu de Ashiga itaku nari. Kaki menjadi sakit di tengah-tengah. Betul. Kanso apa sih? Kanso tuh lari sampai akhir. Misalkan apa ya, balap lari itu ya, kayak apa? Aduh, apa lagi namanya itu ya, Olimpiade gitu ya, maraton. Ya, maraton. Nah itu mau nggak mau ya nyerah gitu, maksud sampai akhir. Kanso tuh lari sampai akhir intinya. Lari sampai akhir. Keadaannya jadi. Keadaannya menjadi tidak mau menyerah. Iya, jadi nyerah kan karena sakit katanya kakinya kan. Kayak gitu ya. Jadi Sang Bang, tochude ashiga itakunari. Nah, di tengah-tengah nih kakinya jadi sakit minasang. Kangso tuh dia lari, terus lagi lari di tengah-tengah nggak bisa sampai akhir. Kang itu kan dari kata kanryo ya, yang artinya komplit. So-nya dari lari hasiru. Nah, kemudian di situ dia bilang akira mezaru enai jokyo ni nata. Jadi keadaannya mau nggak mau ya saya nyerah gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut terakhir Yongbang. Anita Chang Yonde Kudasai. Anita. Kalau nggak ada ganti dah ya. Ya, Yongbang ya. Hai Sensei. Go. Yongbang, このまま赤字が続けば、経営方針を変更せざるを得ないだろう。 Iya. Hoshing apa Sensei? Hosing itu kebijakan. Kebijakan KA Hosing. perekonomian. Bukan, itu mah Keizai. KA Hosing kebijakan manajemen. Kalau kerugiannya terus-menerus seperti ini, mau tidak mau mengadakan perubahan kebijakan manajemen. Iya. Jadi kan ya namanya bisnis ya, sangat amat intim ketika pengelolaan manajemen itu salah gitu minasang. Makanya di situ dikatakan konomama kajiga suzukeba. Nah, misal nih kata dia kerugiannya ya terus-menerusan begini katanya ya. Kayak hosting henko sezaru enai daro. Kemungkinan katanya mau nggak mau kita harus mengubah kebijakan manajemen gitu ya, atau manajemen atau kebijakan pengelolaan. Nah, itu ya, itu polanya yang nai dewa irarenai, zuniwa irarenai, atau nai wakeni wa ikanai, dan zaru enai. Nah, sekarang coba kalian buat lagi nih, reibungnya satu lagi. Sekarang milih nomor 3 atau nomor 5, nomor 4 mah nggak usah, udah pernah ya. Kalian milih aja zuniwa irarenai atau zaru enai. Oke, silakan dibuat. Dozo kangai temite kudasai sebelum kita ngerjain soal.
Anita. Gimana? Kirain udah kelar. Maaf Sensei tipe. Gak apa-apa dimaafin. Sensei, kalau jotai bisa dipakai untuk keadaan tubuh juga. Jotai boleh kok, bisa. Oke, Sensei. Ya. Karewa pipicang karewa hijau ni takusang no kisoku o yabutta no de gakko gawa to shite wa taizaku sazezaru o enai. Langsung aja ya. Taigaku sezaru o enai. Karena di situ kalau mau pakai zaru o enai langsung pakai se ya, nggak usah pakai sa lagi. Taigaku sezaru o enai. Mau nggak mau harus di do. Anita, この薬が苦いなんですけど、病気が治れるため、薬を飲まなざるを得ない。nanya hilangin. Noma zaruo enai. Mau nggak mau harus minum obat. Dan ini kali ya. Oh ini nih, satu lagi nih.
Ya ya, Anita sang wa kanashi eiga o miru toki ni nakanai de wa irarenai soda. Oke, tepat ya. Menggunakan orang ketiga lalu kemudian menggunakan pola soda. Oke. Ya, mungkin itu ya dari pola kalimat hari ini yang kita pelajari. Saya Ket Surong dulu sebelum kita mengerjakan soal. Nah, yang pertama kita mempelajari pola tes kataganai, tes shoganai atau tetamarana yang dimana di situ artinya adalah kita akan merasa bahwa itu sangat begini. Nah, itu enggak dibatasi oleh dia penggunaannya positif atau negatif, enggak sama sekali ya. Lalu kemudian yang nomor dua, te naranai ya secara garis besar intinya sama saja, cuman yang membedakan itu dia lebih ke arah kimochi dan minus kanjo. Seringnya gitu ya. Bukan setiap apa namanya? Bukan setiap istilah setiap eh, perasaan itu boleh masuk ya, tapi lebih seringnya itu menggunakan yang minus. Kemudian nomor tiganya Nai Dewa Irarenai atau Zuniwa Irarenai yang dimana di situ secara alamiah muncul hal tersebut gitu ya. Lalu Nai Wakini Wanekanai lanjut skip udah biasa. Lalu Zaruo Enai yang dimana sebenarnya kita nggak mau ngelakuin itu tapi karena keadaan ya udah kita lakuin aja gitu ya terpaksa. Oke. Nah di sini Asuki ada kalimatnya ya. Kyu ni karada no gu aiga waruku natte kara ie ni kaerana zaruo enai. Nah, sepertinya di sini banyak yang keliru penggunaan bentuk nai dari zaruo enai. Kan gini ya. Kayak nih, ada beberapa yang salah. Kaeranai jadi kaera nazaru itu salah. Lalu nomanai jadi nomanazaru salah. Lalu taigaku saseru ya Sasezaru ya dikeluarkan. Dikeluarkan sorry itu betul karena dari kata saseru ya sasenai. Nah yang salah tuh tadi noma nazaru. Pokoknya kalau udah noma nai, nainya hilang bukan i-nya aja yang hilang tapi na dan i-nya hilang. Itu juga sama. Yang apa tadi? Yang kairanai ya kaira. Udah sampai situ tambahkan zaru enai. Gitu ya. Oke, kita sekarang lanjut masih ada waktu, masih banyak waktunya. Coba kita mengerjakan soal. Kan Bung Nokumitate ya, saya rasa Bung Nokumitate Minasang sudah terbiasa lah ya, dan sudah tahu polanya, cara cara jawabnya begini. Nah sekarang kita yang beda nih, yaitu yang Bung No Bumpo. Nah jadi cuman yang ada di dalam kalimat aja. Kalimat rumpang ini kira-kira jawaban yang tepatnya pola mana gitu ya. Seperti biasa satu-satu dulu aja ya. Satu ngerjain udah oke, satu ngerjain udah oke. Kalau misalkan saya bilang, wah ini udah oke, ganti nomornya kayak gitu ya. Oke, silakan dikerjakan dulu dari nomor satu. Dozo. Kalau sekarang sama artinya ya, kalau cuman angka doang, angka gini, ya gampang itu. Tapi angka titik artinya apa? Arti polanya aja, jangan keseluruhan nanti makan banyak waktu. Arti polanya tuh apa gitu aja.
Oke. Pipi, salah. Yaya juga salah. Suki, salah. Salah. Pada ketipu. Nita salah, Nita. Viva juga salah. Wah, semuanya salah nih. Kayak banyak yang jawab Kaneru ya, atau Kanemas ya. Kanemas itu ingat buat bentuk formal. Lihat aja di sini formal atau tidak. Pembicaraan anak kecil itu ya tentu saja bukan formal lah. Jadi nggak mungkin. Salah, masih salah Pipi. Pipi masih salah. Artiin dah. Nih, kelihatannya konai ya. Konai, konai. Tidak mungkin. Coba lihat-lihat lagi polanya. Kaneru mustahil tapi dia bentuk katai hyogeng. Kiru selesai atau habis. Sumimasen. Ya. Pola nomor 2 itu berapa sih? Apa? Pola yang nomor 2 itu Uh-uh. di bab berapa? Lu. Di Shinkansen belum ya? Coba saya lihat dulu ya. Ada apa tidak di Shinkansen? Bentuk konai. Kita lihat di daftar isi. Artinya mustahil. Apa tidak mungkin. Dochika. Nih. Coba kita lihat ada atau tidak di Shinkansen. Total. Deirai. Dake nekagiri. Niyote, Nisuki, Todashi, Gatai. Oh, sepertinya tidak ada di sini ya. Oke, nanti dijawab dulu aja ya semuanya. Nanti kita bahas yang konai. Nah ini, bentar. Nanti ada kok polanya di buku ini. Nanti bisa kalian catat. Atau, oh iyo. Atau bisa di screenshot ya. Nah kan di situ kita lihat nomor 1 ya Ichibang. Chisana kodomo ga konna ni toku made hitori de korarek konai. Yang artinya konai itu tidak mungkin. Ya, anak sekecil itu tidak mungkin seorang diri datang dari jauh. Gitu ya. Nah, kalau mustahil kenapa nggak bisa? Ya secara arti boleh, tapi secara makna dia nggak bisa. Karena kaneru tuh bentuknya adalah formal gitu ya. Oke, lanjut dulu nomor 2. Silakan. Nanti ada polanya kok. Nanti kita pelajari. Nih Bang, dozo.
Oh, kayak ini. Sorry, Kak. Oke, Yaya betul nomor 2-nya. Lanjut nomor 3 ya. Wah, nomor 3 kayaknya polanya juga nggak ada ya. Tapi coba bisa atau tidak. Yang lain masih nomor 2 ya. Nita nomor 2 masih salah. Afifa nomor 1, nomor 2-nya sudah betul. Lanjut nomor 3. Pipi nomor 2 masih salah. Yaya nomor 3 salah masih ya. Sambang. Musukasi nih sambang. Mungkin masih tidak sempurna. Oh, ya nomor 3 oke. Pipi nomor 2 masih salah Pipi. Sabis. Artinya tuh sama so. Kelihatan. Oke, Anita nomor 2 udah betul. Lanjut nomor 3. Afifa nomor 3-nya oke, udah oke betul. Sekarang lanjut nomor 4, Afifa sama Yaya ya. Oke, Pipi Chang nomor 2-nya udah betul. Sekarang nomor 3 lanjut. Suki belum jawab-jawab. Saya Suki masih cari arti gajina. Arti yang mana? Gajina. Oh, gaci itu sering. Gaci. Oke, Yaya Chang nomor 4-nya sudah. Ya, ngaso dulu ya. Viva nomor 4 masih salah. Pipi nomor 3-nya udah oke. Nomor 2 saya bahas ya. Gatai itu sulit. Gaci itu sering. Yogana itu sebenarnya mau tapi tidak mungkin. Dia tidak bisa. Sebenarnya saya mau ngerjain itu, cuman karena ada suatu hal jadi nggak bisa. Nah itu bentuk Yogana. Eru mungkin.
Nah, jadi yang tepat di sini adalah Saiking Kazoku Kang no Satsuji. Akhir-akhir ini tuh ada pembunuh dalam keluarganya sendiri. Shinji titik-titik Nyusuga Oi. Banyak sekali berita yang sulit dipercayai. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah Gatai ya, nomor 2 ya. Oke, di sini Heru mungkin salah ya. Anita nomor 3-nya udah oke, lanjut nomor 4. Suki lanjut nomor 3 ya. 3. Anita nomor 4 udah oke. Afifa nomor 4 masih salah. Pipi nomor 4 masih salah. Tiga saya bahas ya. Nah, Sabisi Sani dia cuman merubah kata sifat menjadi kata kerja sabisisa. Jadi kesepiannya gitu ya. Lalu kemudian kalau sabisiku itu nggak bisa. Kenapa? Karena si kata sifat ini ketemu dengan kata benda nih. Jadi nggak mungkin bentuk kute. Nah, yang tepat adalah yang sambang, sabisi geni, sama seperti sabisi soni, ya, kelihatan seperti gitu ya. Kalau sabisi kereba, kalau. Nah, jadi di sini yang tepat sambang. Kalau diartikan, ona no hito ga byoin no hea no mado kara sabisi geni soto miteiru. Jadi perempuan itu dari jendela kamar rumah sakit melihat keluar dengan seperti atau dengan kelihatan kesepian. Gitu ya. Oke, nomor 4. Nah, di nomor 4 banyak yang salah nih. Lihat, baca dulu ya kalimatnya ya. Mainichi osake o nonde irunja. Atau nonde itewa. Gitu ya. Kalau kamu minum sake setiap hari, iga yokunaru. Lambungmu jadi sehat. Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin lah lambungnya jadi sehat. Ini kan sebuah hal nggak mungkin. Misal setiap hari kamu minum sake. Iga yokunaru. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lambungnya jadi sehat. Bukankah tidak mungkin? Kan harusnya gitu. Bukankah tidak mungkin lambungmu menjadi sehat? Nah, sekarang kita cari. Tidak mungkin. Nah, kalau wakeni wa ikana itu sama seperti tidak mungkin bisa. Sama seperti tewa ikemaseng dia. Nah, kalau wake ganai bisa artinya mustahil, bisa tidak mungkin. Nah, kalau somonai tidak kelihatan.
Nah, kalau yo seperti. Coba kalau pakai seperti. Banyak yang jawab seperti kan ya. Ada beberapa orang. Nah, di sini mainichi osake o nonde irunja. Kalau kamu minum sake setiap hari, bukankah seperti lambungmu membaik? Nggak mungkin minasang. Jadi yang tepat di sini adalah nibang. Ya, iga yoku naru wake ganai janai. Kalau kamu minum sake setiap hari, bukankah mustahil lambungmu membaik? Nah, kan kayak gitu ya. Oke, sekarang kita pelajari polanya ya. Nah, ini buat nanti aja kesempatan selanjutnya 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita coba pelajari polanya. Nah, yang pertama ada ekonai. Nah, pola baru nih. Silakan kalian screenshot. Artinya ekonai itu adalah hazuganai. Sama seperti hazuganai, mustahil melakukan A. Ya, contohnya nih. Kanemochi ni mazushi sao surasaga wakari konai. Bagi orang kaya, kesulitan saat tidak punya uang mustahil mengerti atau tidak mungkin paham, gitu ya. Nah, setsuzokunya dia doshi bentuknya maske atau kanoke bentuknya maske. Tambahkan su kecil lalu tambahkan konai. Nah, kalau gatai itu sama di N4-nya ada itu istilah shinikui. Cuman kalau shinikui itu berdasarkan fungsi. Nah, kalau gatai berdasarkan kimochi dia. Surunoga muzukashi, sulit untuk gitu ya. Contohnya di situ Fuji tosang wa wasure gatai nihongde no omoide. Jadi pendakian Gunung Fuji itu adalah sebuah ingatan di Jepang yang sulit dilupakan. Cara penggunaannya sama dengan bentuk shiasui atau shinikui. Kalau G itu seperti so, nih di sini dijelaskan. Kalian tinggal screenshot saja ya, ini saya jelaskan saja. Contohnya, haha wa kekongshi kino sasing o natsukashige ni miteita. Ibu melihat foto pernikahannya dengan kelihatan kangen atau rindu. Dia cara penggunaannya hanya menggunakan ikeoshi. I-nya dihilangkan, gantikan G. Nah, wakeganai sudah sering ya dipelajari. Zettai ni eto yukano seganai to omo. Tidak mungkin. Rebungnya gakusei ni nihyakumang eng no jidosha ga kaeru wakeganai. Bagi pelajar itu mustahil atau tidak mungkin bisa membeli mobil seharga 2 miliar yen. Ya. 2 miliar, 2 juta yen. Ya, seperti itu kira-kira contoh soalnya. Nah, lebih sering lagi latihan. Di sini masih banyak yang belum bisa satu soal 1 menit. Jadi diharapkan karena yang Bung No Bumpo itu ada sekitar 13 soal minasang. Kalau kalian satu soal 2 menit, kalian hanya bisa kalian menghabiskan waktu itu berarti 26 menit untuk Bung No Bungso. Pasti keteteran dokai. Makanya latih terus. Jangan lupa makin mendekat ujiannya karena tinggal 3 bulan lagi kan ya. Jangan selalu terlena. Oke, sebelum saya akhiri